Figures sound correct? Made around 400 million during your career? I don't know, it could have been. Yet end up spending more than you made, and at one point were like 50 million in debt? Yeah, that was amazing too. But How does that happen? just being reckless and young and foolish and stuff. Bayangkan, menghasilkan hampir 700 juta dolar dan tetap berakhir tanpa uang sepeser pun. Itulah kisah liar dan tragis Iron Mike Tyson, pria yang pada usia 20 tahun menjadi juara kelas berat termuda sepanjang masa. Dan yang pertarungan profesional pertamanya hanya memberinya 100 dolar setelah hadiahnya dipotong setengah. Beberapa tahun kemudian, Tyson menjadi bintang utama acara-acara besar, memecahkan rekor, dan mengantongi 20 juta dolar untuk pertarungan yang berlangsung kurang dari 1 menit. Pada tahun 1995, setelah 3 tahun di penjara, kembalinya dia memberinya tambahan 25 juta dolar dan satu pertarungan melawan Peter McNeely menarik 63 juta dolar dalam penjualan pay-per-view. Antara tahun 1996 dan 1997 saja, 3 pertarungan melawan Bruce Seldon dan Evander Holyfield menghasilkan 90 juta dolar, 30 juta dolar untuk pertandingan ulang gigitan yang terkenal dan menggemparkan dunia. Namun, kekayaan besar itu tidak bertahan lama. Apa yang salah? Kenaikan Mike Tyson dimulai dalam keadaan yang paling tidak terduga. Seorang pemuda berusia 20 tahun, 4 bulan, dan 22 hari menjadi juara kelas berat termuda dalam sejarah, sebuah rekor yang masih bertahan. Tetapi awal karir profesionalnya bukanlah kisah tentang kekayaan instan. Dalam pertarungan profesional pertamanya pada tahun 1985, ia mendapatkan hadiah 450 dolar. Hanya untuk melihat sebagian besar diambil oleh potongan dan biaya. Yang tersisa hanyalah 100 dolar yang minim, hampir tidak cukup untuk menutupi biaya malam itu. Perbedaan antara kemenangan gelar dan gaji yang bahkan hampir tidak bisa membeli kopi adalah pengingat keras bahwa bahkan kemenangan paling bergengsi pun bisa membawa biaya tersembunyi. Baru pada tahun 1988, taruhan finansial mulai meningkat. Tahun itu, Tyson menghadapi mantan juara Michael Spinks dalam pertarungan yang akan mencetak rekor di dunia tinju. Acara tersebut menarik 70 juta dolar yang mengejutkan dalam penjualan pay-per-view. Bagian Tyson dari pendapatan kolosal itu adalah 20 juta dolar yang luar biasa. Pertarungan itu berlangsung hanya 9 detik, berakhir dengan KO yang mengejutkan semua orang di ring dan penonton. Untuk pertama kalinya, angka-angka di laporan keuangan mencerminkan pembayaran yang nyata dan substansial yang mengisyaratkan potensi keuangan masa depan yang bisa ditawarkan oleh olahraga ini. Namun, perjalanan dari saat itu jauh dari linier. Serangkaian kemunduran, baik pribadi maupun profesional, akan membawa Tyson kembali ke bayangan olahraga ini. Pada tahun 1995, setelah 3 tahun di penjara, ia kembali ke ring untuk pertarungan comeback melawan Peter McNeely. Meskipun ia telah beralih dari sel penjara ke ring tinju dalam hitungan bulan, Tyson siap memanfaatkan gaung yang mengelilingi kembalinya dia. Pertarungan itu sekali lagi menarik 63 juta dolar yang mengejutkan dalam pendapatan pay-per-view dan hadiahnya sendiri mencerminkan tingginya permintaan untuk mereknya, 25 juta dolar yang besar. Pertandingan yang berlangsung 89 detik itu membuktikan bahwa kehadirannya di ring masih menarik jumlah penonton yang besar. Namun, kenaikan pendapatan yang cepat juga merupakan pengingat bahwa biaya untuk mempertahankan tingkat visibilitas tersebut sama tingginya. Antara tahun 1996 dan 1997, pendapatan Tyson mencapai tingkat yang hanya bisa digambarkan sebagai astronomis. Hanya dalam 3 pertarungan, ia mengantongi 90 juta dolar. Pertarungan-pertarungan itu termasuk bentrokan dengan Bruce Seldon, sebuah pertarungan yang berakhir dalam waktu kurang dari 2 menit, dan 2 pertemuan dengan Evander Holyfield.
Yang pertama adalah pertandingan ulang segera yang menjadi panggung bagi apa yang akan menjadi salah satu momen paling sensasional dalam sejarah tinju. Pertarungan itu dikenang di seluruh dunia bukan karena lamanya pertarungan, melainkan karena insiden gigitan terkenal yang memaksa wasit mendiskualifikasi Tyson. Meskipun kontroversial, pertarungan itu merupakan raksasa finansial, memberi Tyson $30 juta yang besar. Sementara itu, pertarungan kedua dengan Holyfield menambah lebih banyak lagi ke portofolio keuangannya, dengan setiap dolar mencerminkan perhatian global yang sangat besar yang mengikuti pasangan itu. Pada tahun 2002, Tyson menghadapi Lennox Lewis dalam salah satu acara pay-per-view terbesar di era itu. Pertarungan itu menarik perhatian besar dari penggemar di seluruh dunia, dan taruhannya, baik dari segi uang maupun warisan, sangat tinggi. Meskipun detail finansial pertarungan khusus itu tidak termasuk dalam teks asli, jelas bahwa pertandingan itu mewakili momen besar dalam karirnya dan titik kunci dalam perjalanan keuangannya. Pertarungan itu adalah puncak karir yang penuh pasang surut, sebuah bukti bahwa olahraga tinju dapat menawarkan jalur kekayaan yang berkilauan namun seringkali rapuh. Melalui semua kemenangan ini dan kenaikan pendapatan yang memusingkan, keuangan pribadi Tyson mulai berantakan. $700 juta yang ia hasilkan selama karirnya, sebuah angka yang akan dianggap sebagai kekayaan besar menurut standar apapun, mulai berkurang dengan cepat. Dari pengeluaran yang boros, investasi yang salah urus, hingga serangkaian kesalahan finansial, modal yang dulunya tampak tak terkalahkan mulai terkikis. Kombinasi gaya hidupnya yang mewah dan kurangnya bimbingan keuangan yang sehat terbukti menjadi formula yang menghancurkan. Apa yang dimulai sebagai karir pemecah rekor berubah menjadi kisah peringatan, menyoroti bahwa kekayaan, jika tidak dikelola dengan benar, bisa fana. Kisah Mike Tyson lebih dari sekedar catatan kemenangan tinju. Ini adalah narasi tentang bagaimana pengejaran kekayaan, bahkan di tingkat tertinggi, bisa menjadi pedang bermata dua. Setiap pertarungan, setiap hari gajian, setiap berita utama, menjadi pengingat bahwa olahraga tinju tidak hanya dapat menghasilkan juara, tetapi juga jebakan finansial. Bahkan saat ia menarik perhatian jutaan orang dan menghasilkan jutaan dolar dalam prosesnya, ia juga belajar, meskipun dengan cara yang sulit, bahwa akumulasi kekayaan hanyalah bagian dari cerita. Mengelolanya adalah tantangan yang sama sekali berbeda, yang menuntut disiplin, pandangan jauh ke depan, dan penilaian yang matang. Dalam kasus Tyson, tantangan itu terbukti menjadi pelajaran yang mahal. Seiring berjalannya waktu, realitas keuangan hidupnya menjadi semakin jelas. Uang yang ia hasilkan dari $20 juta yang ia bawa pulang setelah pertarungan Spinks hingga $90 juta dari 3 pertarungan pada 1996 hingga 1997 tidak cukup untuk melindunginya dari gejolak keuangan. Skala pengeluarannya yang sangat besar, ditambah dengan kurangnya strategi investasi yang bijaksana, menyebabkan penurunan kekayaannya yang cepat. Pada akhirnya, petinju yang dulunya legendaris itu mendapati dirinya menghadapi kesulitan finansial, pengingat keras bahwa uang, sekalipun sangat besar, membutuhkan pengelolaan yang hati-hati agar bisa bertahan. Dalam catatan sejarah olahraga, kisah Mike Tyson menjadi ilustrasi nyata tentang kompleksitas kekayaan. Lintasan dari gaji $100 di debut profesionalnya hingga total $700 juta sepanjang karirnya, sungguh luar biasa. Namun, penurunan kekayaannya berikutnya menggarisbawahi pentingnya lebih dari sekedar kekuatan menghasilkan uang. Ini menyoroti kebutuhan akan literasi keuangan, perencanaan strategis, dan pendekatan disiplin dalam pengelolaan kekayaan. Di arena di mana taruhan bisa mencapai ketinggian yang mencengangkan, kisah Tyson menawarkan pelajaran yang kuat. Jalan dari kekayaan menuju kehancuran bisa diaspal dengan kesalahan kecil yang tampaknya sepele dan kegagalan untuk memahami sifat sebenarnya dari uang.
Pertarungannya pada tahun 2024 melawan YouTuber yang beralih menjadi petinju, Jake Paul, menjadi pengingat keras bahwa daya tarik uang dapat mengalahkan usia dan keadaan. Pada usia 58 tahun, Tyson naik ring bukan hanya untuk tantangan, tetapi juga untuk hadiahnya. Kontraknya adalah pusaran angka, jaminan $20 juta, dan potensi bonus $5 juta jika pertarungan berlangsung lebih dari 4 ronde. Bahkan setelah puluhan tahun pensiun dan beban sejarah keuangannya, ia menyambut panggilan itu. Pertarungan itu sendiri adalah tontonan yang jauh dari biasa. Penonton bersorak, lampu-lampu terang, dan kamera-kamera merekam. Namun hasilnya adalah keputusan bulat yang mendukung Paul, dan dada Tyson membengkak bukan karena kemenangan tetapi karena kesadaran bahwa satu pertarungan, bahkan yang menguntungkan sekalipun, tidak akan pernah bisa memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Namun, ini hanyalah puncak gunung es. Di balik berita utama, ada lapisan-lapisan kemewahan yang mengikis kekayaan yang susah payah ia peroleh. Mobil-mobil yang bisa melunasi seluruh hipotek, perhiasan yang berkilauan di bawah lampu studio, pakaian yang harganya lebih mahal dari apartemen mewah, dan koleksi harimau serta merpati eksotis yang berkeliaran di lahan pribadinya. Ia menghabiskan $125.000 setahun untuk pelatih hewan agar hewan-hewan itu tetap terkendali, pengeluaran yang hampir tampak tidak senonoh, namun sesuai dengan kecenderungannya pada hal-hal yang dramatis. Biaya berkebun melonjak menjadi $300.000 setiap tahun, investasi mewah dalam lanskap yang sangat diperhatikan. Biaya komunikasi juga mengejutkan, $230.000 setiap tahun untuk tagihan telepon, pager, dan bentuk konektivitas lainnya yang membuatnya terus menjadi sorokan tetapi juga menguras tabungannya. Ditambah lagi biaya hukum sebesar $50 juta yang mengejutkan, sebuah angka yang, jika dibandingkan dengan kekayaan bersihnya saat itu, terasa seperti pajak hukuman. Pada tahun 2003, efek kumulatif dari pengeluaran mewah ini diperparah oleh pilihan investasi yang buruk mendorong Tyson ke kebangkrutan. Ia berutang $23 juta, sebuah angka yang akan melumpuhkan bisnis apapun, apalagi seorang atlet pensiunan yang aliran pendapatannya sudah menipis. Likuidasi aset yang diperintahkan pengadilan adalah tontonan publik, seorang ikon yang direduksi menjadi koleksi tuntutan hukum dan tagihan yang belum dibayar. Sebuah kisah peringatan tentang bagaimana ketenaran bisa menjadi pedang bermata dua. Kebangkrutan itu bukan hanya kerugian finansial, itu adalah pukulan emosional. Itu memaksa Tyson untuk menghadapi kenyataan bahwa beban pendapatan seorang juara jika salah urus bisa menjadi beban yang lebih berat daripada sabuk juara manapun. Keuangan pribadinya, yang dulunya menjadi idaman dunia olahraga, telah lepas dari tangannya seperti pasir yang lolos dari genggaman tangan. Kisah kemerosotan keuangannya menjadi narasi yang melampaui tinju. Sebuah kisah yang bergema pada siapapun yang pernah salah menilai nilai kekayaan mereka. Setelah itu, Tyson tidak meninggalkan semangat kewirausahaannya. Tahun-tahun berikutnya ditandai dengan perubahan strategis menuju aliran pendapatan berkelanjutan yang selaras dengan merek dan minat pribadinya. Ia meluncurkan perusahaan ganja, memanfaatkan pasar produk ganja legal yang berkembang pesat. Usaha itu lebih dari sekedar langkah finansial. Itu adalah pernyataan penemuan kembali diri, upaya untuk mengaitkan namanya dengan produk yang bisa bertahan lama. Selain itu, ia mendapatkan kesepakatan endorsement yang memanfaatkan status ikoniknya, memungkinkannya menghasilkan pendapatan tanpa perlu pengerahan tenaga fisik. Selain itu, ia mendapatkan kesepakatan endorsement yang memanfaatkan status ikoniknya, memungkinkannya menghasilkan pendapatan tanpa perlu pengerahan tenaga fisik. Kesepakatan ini bervariasi dari merek gaya hidup hingga peralatan kebugaran, masing-masing dipilih dengan cermat untuk mempertahankan citranya sambil menghasilkan pendapatan. Penampilan berbayar menjadi hal pokok dalam kehidupan pasca tinju.
Baik berbicara di konferensi, menjadi tuan rumah acara amal, atau menjabat sebagai juri di acara televisi, Tyson mengubah kehadirannya menjadi penghasilan. Ia juga mendirikan Legends Only League, sebuah platform yang menyediakan panggung bagi para petarung pensiunan untuk menunjukkan keterampilan mereka dan menghibur penggemar. Liga ini menjadi sumber pendapatan baru melalui penjualan tiket, sponsor, dan hak siar, memposisikan Tyson sebagai promotor sekaligus pengelola olahraga yang pernah ia dominasi. Mungkin aspek paling abadi dari kembalinya dia adalah podcast YouTube yang dengan cepat mengumpulkan lebih dari 3 juta pelanggan. Podcast itu adalah jendela mentah dan tanpa filter ke dalam kehidupan Tyson, memadukan humor, refleksi, dan penceritaan yang jujur. Di luar nilai hiburannya, platform ini membuka jalur monetisasi, pendapatan iklan, sponsor, dan penjualan merchandise. Podcast itu juga berfungsi sebagai jembatan antara Tyson dan basis penggemarnya, memperkuat relevansinya di era digital yang menghargai keaslian dan kecepatan. Pada tahun 2025, efek kumulatif dari usaha-usaha ini mulai menstabilkan lintasan keuangannya. Kekayaan bersih Tyson berkisar sekitar 30 juta dolar, angka yang mengesankan, namun hanya bayangan dari puncak 300 juta dolar yang pernah ia miliki. Itu adalah angka yang menceritakan kisah ketahanan tentang seorang pria yang telah menghadapi kebangkrutan namun menemukan cara untuk membangun kembali. Meskipun angka itu masih kalah jauh dibandingkan dengan awal karirnya, itu adalah bukti kekuatan diversifikasi dan pentingnya menyelaraskan pendapatan dengan kekuatan yang berkembang. Perjalanannya dari puncak kejayaan tinju ke jurang kebangkrutan dan kembali ke pijakan finansial yang sederhana menawarkan pelajaran berlapis-lapis. Pertama, ini menggarisbawahi bahaya pengeluaran boros ketika tidak diimbangi dengan strategi tabungan atau investasi yang disiplin. Gaya hidup mewah Tyson yang dicirikan oleh hewan eksotis, pakaian mahal, dan pertempuran hukum yang mahal menggambarkan betapa cepat kekayaan bisa menguap jika tidak dikelola dengan pandangan jauh ke depan. Kedua, ini menunjukkan perlunya literasi keuangan, pengetahuan tentang penganggaran, pengelolaan utang, dan perencanaan jangka panjang. Sumber pendapatan tunggal, selukratif apapun, bisa runtuh jika tidak dilindungi oleh praktik keuangan yang bijaksana. Ketiga, ini menyoroti nilai adaptabilitas. Kemampuan Tyson untuk menemukan kembali dirinya, baik melalui ganja, endorsement, atau media digital, terbukti penting dalam lanskap ekonomi yang berubah dengan cepat. Terlebih lagi, kisahnya berfungsi sebagai kisah peringatan bagi para atlet dan figur publik. Pepatah bahwa uang adalah guru yang hebat terwujud dalam pengalaman Tyson. Sensasi kekayaan instan dapat menarik seseorang ke dalam lingkaran konsumsi yang mengikis fondasi keamanan finansial. Namun, kekayaan yang sama, jika dipadukan dengan pendidikan dan strategi, dapat menjadi mesin yang kuat untuk kemakmuran jangka panjang. Saat babak terakhir saga ini terungkap, kehidupan Tyson tetap menjadi bukti akan bahaya dan kemungkinan yang menyertai kekayaan. Kesalahan-kesalahan masa lalunya telah menjadi pelajaran yang terukir dalam kesadaran publik, dan usaha-usahanya saat ini melukiskan potret seorang pria yang telah belajar menavigasi interaksi kompleks antara ketenaran dan tanggung jawab fiskal. Narasi Mike Tyson tidak lagi hanya tentang pukulan yang mendarat. Ini tentang pukulan yang dapat diberikan oleh keputusan finansial dan ketahanan yang diperlukan untuk bangkit kembali setelah setiap pukulan. Keberuntungan, mitra ambisi yang sulit dipahami, telah mengikuti Mike Tyson seperti bayangan yang sekaligus menerangi dan mengaburkan jalannya. Di awal karir tinjunya, janji cincin juara diterjemahkan menjadi aliran uang yang seolah tak terbatas. Gemuruh penonton, gemuruh kontrak televisi, gemuruh sponsor, setiap gaung menambahkan lapisan lain ke brankas yang seluas bakatnya. Namun, bahkan saat dolar bertumpuk, gagasan keberuntungan belum menjadi pelajaran, melainkan godaan. Ia berbisik bahwa lebih banyak selalu mungkin, bahwa setiap kemenangan menjanjikan bayaran yang lebih besar lagi. Kepercayaan diri Tyson melonjak.
didorong oleh keyakinan bahwa hadiah berikutnya akan melampaui yang terakhir, dan dunia menyaksikannya melangkah kering dengan gaya angkuh yang sesuai dengan kenaikan finansialnya. Penurunan itu dimulai bukan dengan satu kesalahan tunggal, melainkan dengan gabungan kesalahan langkah dan kekuatan pasar yang membalikkan keadaan melawan seorang pria yang dulunya tampak tak terkalahkan. Kebangkrutan yang diajukan pada tahun 2003 menjadi titik balik yang memaksa Tyson menghadapi kerapuhan kekayaan yang dibangun di atas satu sumber. Perdebatan hukum atas pajak yang belum dibayar, biaya perceraian berprofil tinggi, dan gaya hidup mewah yang telah menjadi merek pribadinya, semuanya menguras sisa kekayaannya. Apa yang tadinya dilihat sebagai simbol kesuksesan berubah menjadi kisah peringatan tentang pengeluaran yang tidak terkontrol. Penurunan dramatis ini menyoroti fakta bahwa kekayaan, sebanyak apapun, bisa lenyap jika tidak dikelola dengan bijaksana. Setelahnya, ia terpaksa meninjau kembali dengan keras biaya setiap keputusan, setiap pembelian, dan setiap penampilan publik. Membangun kembali membutuhkan lebih dari sekedar harapan. Itu menuntut perubahan strategis yang akan mendefinisikan ulang hubungan Tyson dengan keberuntungan. Diversifikasi muncul sebagai landasan, bergerak melampaui ring ke arena bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan tetap. Legends Only League yang dikonsep sebagai platform bagi para petarung pensiunan untuk memamerkan warisan mereka, membuka aliran pendapatan baru yang mengandamkan penjualan tiket, sponsor, dan hak siar. Itu adalah perpaduan cerdas antara warisan tinjunya dan pola pikir kewirausahaan yang memungkinkannya memonetisasi nostalgia sambil menjaga citra publiknya. Sementara itu, podcast YouTube berkembang menjadi platform dengan jutaan pelanggan di mana keaslian bertemu dengan komersialisme. Keinginan audiens akan wawasan jujur diterjemahkan menjadi pendapatan iklan, kesepakatan merek, dan ekosistem merchandise yang memperluas jangkauannya. Usaha-usaha ini menggambarkan bagaimana keberuntungan dapat direbut kembali bukan dengan meniru kejayaan masa lalu, tetapi dengan menciptakan peluang baru yang selaras dengan kekuatan yang berkembang. Namun, diversifikasi saja tidak bisa melindungi Tyson dari volatilitas yang masih membayangi. Literasi keuangan menjadi instrumen vital dalam menavigasi medan baru ini. Memahami penganggaran, pengelolaan utang, dan perencanaan jangka panjang bukan lagi latihan teoretis, itu menjadi kebutuhan praktis. Perjalanan Tyson dari puncak $300 juta hingga kekayaan bersih $30 juta menggarisbawahi bahwa kekayaan adalah aset cair, tunduk pada gejolak dinamika pasar dan pilihan pribadi. Dengan belajar memantau arus kas, menegosiasikan kontrak dengan pandangan jauh ke depan, dan berinvestasi dengan bijak, ia meletakkan dasar untuk stabilitas. Pergeseran dari pola pikir yang didorong konsumsi ke perspektif yang berorientasi pada pertumbuhan ini mencerminkan pengakuan yang lebih dalam bahwa keberuntungan bukan hanya tentang akumulasi, tetapi tentang pengelolaan. Kesadaran inilah yang memungkinkannya menghadapi guncangan finansial di masa depan dan menghindari jebakan yang pernah merenggut kesuksesannya sebelumnya. Ketahanan muncul sebagai inti dari narasi Tyson yang terus berkembang. Setiap kemunduran, baik gugatan hukum, kemitraan yang gagal, atau kemerosotan pasar, dihadapi dengan tekad untuk bangkit lagi. Metafora ring tinju terbukti tepat. Sama seperti ia telah belajar pulih dari KO, ia belajar pulih dari pukulan finansial. Ketahanan ini tidak hanya mengembalikan apa yang hilang, itu mengubah sifat kekayaannya. Alih-alih satu jumlah sekaligus, kekayaannya menjadi permadani yang ditenun dari aliran-aliran yang terdiversifikasi, masing-masing saling memperkuat. Pelajaran di sini mendalam. Keberuntungan bukan tentang besaran kekayaan, melainkan tentang kapasitas untuk beradaptasi dan berkembang di tengah kesulitan. Babak terakhir saga Tyson bukanlah sebuah kesimpulan, melainkan evolusi berkelanjutan. Pengingat bahwa ukuran kesuksesan sejati terletak pada kemampuan untuk membangun kembali dan mendefinisikan ulang arti keberuntungan di dunia yang berubah.
Dari hadiah $100 di debutnya hingga total karir $700 juta, kekayaan Iron Mike Tyson melonjak dengan keganasan yang sama seperti yang ia bawa ke ring. Hanya untuk runtuh seketika saat uangnya mulai terasa seperti merek daripada bank. Biaya hukum yang mahal, gaya hidup mewah, dan investasi sembrono menguras tabungan yang dulunya sangat besar, memaksa kebangkrutan pada tahun 2003 yang meninggalkannya dengan utang $23 juta dan citra yang menjadi tontonan publik. Namun, usaha-usaha Tyson di kemudian hari, merek ganja, Legends Only League, podcast YouTube yang sukses, dan kesepakatan endorsement yang cerdas menunjukkan bahwa seorang juara dapat menemukan kembali dirinya ketika ia beralih dari konsumsi ke diversifikasi dan literasi keuangan. Kekayaan bersihnya saat ini sekitar $30 juta menggarisbawahi bahwa kekayaan adalah tentang pengelolaan sebanyak tentang akumulasi. Jika seorang juara bisa pulih dari KO, bisakah Anda pulih dari KO finansial?